Guys, hari ini mau belanja sama Maxi. Temenin yuk. Hari ini mau ke Coop. Chili. Chili? Nah. Paprika. Money bro, no? Huh? That's spicy. Ja. Das Habanero heißt das. Das Chili Habanero. Ne, was denn ist scharf? Was? Scharf? Das scharf? Das Huhaha scharf? Pak coy ini. Harganya lagi diskon. Tapi merahnya gede-gede. Bawang merahnya. Mau beli salad, makan saya mau green. Salad yang udah jadi. So that guys, harga sandwichnya. Mommy. Ya. I cook in the oven. Ini harga buat makan siang anak-anak sekolah nih biasanya beli beginian. Lumayan ya. Ini feta cheese. Ini goat cheese keju. Jam. Kalau di sini nggak terlalu banyak roti sih. I can feel this is donut open. I cook. Vad är det nu? Verschiedene. Kesana yuk guys. Ini makanan kelihatan. Yang paling jelas lihatnya harganya. Nasi gorengan 3,3 franken harganya. Pizza jadi nggak pernah beli sih, selalu bikin. Ist unten. Ya, unten. Wir kaufen etwas. Sitz. 15. Hier ist. Weil das ist so ein falsches Sitz. Ini minuman semua alkohol. Das ist so ein Musik-Sitz. Weil guck, das ist so das Sitz. Deretan alkohol semua. Weil das Sitz. Ini Coop namanya. Weil guck, da ein Gleis. Look how next da. Ini alkohol nih. Ayam. Ini harga 2,5 kilo ini. Mami, oh, chicken book. Ya, chicken pokpok. Ini seafood. Nggak terlalu banyak. Ja, weil guck. Es ist Harga udang. Metzgerei, toko daging. Enaknya gitu, tinggal turun aja. Mau grill sih, tapi siang ini makan siang, jadi ntar habis makan
yang sekolah itu. Oke. Ini yang punya rumah. Ada toko dagingnya. Kita mau masuk tapi aku nggak bisa bikin kamera. Warga daging sini. Sosis kalb itu daging sapi ya, daging sapi muda. Per bijinya 2,6 harganya. Segini 8 biji. Teman-teman, lanjut lagi. Hari ini bagus nih cuacanya, habis ini mau keluar sama anak-anak. Yang dua gede lagi masih sekolah siang. Ini mau grill dulu nih. Habis itu kita main keluar. Papa kerja malam lagi hari ini. Kalau mau grill, istri kunci di sini. Dari kucing nggak kabur. Dikunciin kucingnya. Cuacanya bagus hari ini, kemarin hujan seharian. Ya. Kali ini video kita akan bahas tentang gaji UMR ya. Gaji UMR di Swiss. Hari Swiss itu ada 26 wilayah. Nah, salah satunya adalah Luzern. Jadi kita ini ada di kanton Luzern, wilayah Luzern. Di sini buat Luzern area itu jadi rata-rata di seluruh Swiss ya, minimal kerja itu 42 jam. Hitung gajinya itu per jam. Nah, di setiap wilayah itu beda-beda. UMR di wilayah Luzern itu 22 Swiss franken per jamnya. Jadi setiap bulan sekitar 4.600 atau 80 juta. Tapi jangan lupa itu belum termasuk potongan pajak, potongan pensiun, dan segala macam. Pajak ada dua, pajak daerah dan pajak negara maksudnya. Terus nanti untuk soal ya belum lagi nanti pengeluaran kalian untuk sewa rumah kan. Nah, dan jangan lupa juga untuk permit yang kita dapatkan di Swiss itu syarat rumah atau tempat tinggal yang kalian punya itu jumlah keluarga dikurangin 1. Jadi kalau kayak aku nih 6 orang. Nah, berarti dikurangin 1. Berarti di tempat tinggal yang harus kita punya itu adalah 5 kamar. Karena 6 kurang 1 5. Nah, kalau cuma 4 berarti ya 3 kamar butuhkan. Nah, lalu jangan lupa lagi nanti ada potongan pensiunnya. Punya itu jumlah keluarga dikurangin 1. Jadi kalau kayak aku nih 6 orang. Nah, berarti dikurangin 1. Berarti di tempat tinggal yang harus kita punya itu adalah 5 kamar. Karena 6 kurang 1 5. Nah, kalau cuma 4 berarti ya 3 kamar butuhkan. Nah, lalu jangan lupa lagi nanti ada potongan pensiunnya. Asuransi yang perlu kalian ketahui di asuransi itu, di sini asuransi kalian bayar tiap bulan, ada yang namanya franchise. Jadi kalau kalian bayar itu minimum ada tiap bulan yang franchise yang kalian bayar 2.500. Nanti bulanan yang fix kalian bayar itu sekitar 300 Swiss franken. 300 Swiss franken tiap bulan itu fix keluar. Nah, nanti kalau kalian sakit dalam setahun itu franchise yang harus kalian bayarkan ke dokter di total dalam setahun itu adalah, misalnya nih kalian ngambil franchise-nya yang 2.500 per tahun. Jadi untuk 2.500 per tahun kalian bayar per bulannya 300 Swiss franken. Kalau kalian mau franchise yang kalian bayarkan di setiap tahun itu misalnya 1.000, nah nanti di fix bulanan ini insuransinya lebih besar lagi. Jadi semakin kecil franchise-nya per tahun, semakin tinggi jumlah asuransi yang kalian bayarkan tiap bulannya. Nah, itu jangan lupa, itu penting banget. Nah, kalau misalnya kita ambil contoh tadi yang kita mau bayar minimum bulanan
asuransi bulannya kita mau bayar minimum 300 Swiss franken misalnya nih, dengan franchise itu yang paling minim itu biasanya itu yang paling terkecil asuransi di Swiss. 2.500 franchise-nya, bulanannya 300. 2.500 ini maksudnya adalah jadi kalian fix asuransi bayar 300 per bulan yang dalam setahun. Jadi kalau kalian ke dokter lagi nih, ke dokter, kalian bayar. Nah, total dalam setahun selama kalian sakit, yang kalian bayarkan ke dokter udah sampai 2.500 Swiss franc kan? Nah, baru itu asuransi yang mengcovernya. Nah, jadi ya buat apa kalian bayar asuransi kalau kita mikirnya buat yang sehat-sehat aja ya. Tapi karena kan kita kan nggak tahu namanya sakit segala macam itu kan ya Tuhan yang tahu kan, Allah yang tahu, nggak tahu lah ya. Kalau waktunya sakit ya sakit, kalau enggak ya enggak. Nah, setidaknya kan kalau di sini emang harus ada asuransi. Nah, itu yang perlu kalian tahu. Jadi dengan minimum franchise 300 franken per bulan, nah kalian harus bayarkan asuransi untuk ke dokter biayanya 2.500 Swiss franken selama setahun. Kalau mau franchise-nya lebih kecil, bulanan kalian juga harus lebih besar. Itu yang harus kalian ingat. Oke, teman-teman, lanjutin lagi. Jadi kanton selanjutnya Geneva itu 24,32 Swiss franken per jamnya. Jadi agak lebihan dikit lah ya dari dibanding wilayah lain di wilayah lainnya gitu. Terus yang perlu kalian ingat, kalau gajinya 4.600 minimal per bulan, kalau di rupiah emang besar sih, 80 juta. Tapi kan ininya balik lagi itu minimal salary-nya. Kalau ya tergantung pekerjaan kalian, apalagi kan tergantung pekerjaannya, terus pengalaman dan segala macam, sama aja sih kayak di Indonesia. Tapi yang jadi hal yang harus kalian perhatikan itu adalah nanti bakal ada pajak yang kalian bayarkan. Itu ada dua macam. Satu pajak daerah, yang kedua itu pajak negara. Jadi ada dua. Jadi tiap tahun itu selalu ada tagihannya dua. Nah, untuk yang punya anak ada plusnya sih, karena nanti kalian akan ada hal-hal yang bisa mampu kalian masukkan ke perhitungan pajaknya ini untuk pengurangan pajaknya gitu. Karena kan ada minimal gaji yang harus dipotong pajak itu kan ada berapa, sama aja kayak Indonesia sih. Nah, nanti dari misalnya nih kalian punya anak kayak di sini bilangnya Kinderbetreuung itu artinya daycare buat anak-anak. Jadi kayak yang masih di playgroup atau yang butuh babysitter segala macam itu kan dibayarkan. Nah, nanti uang yang kalian gunakan untuk Kinderbetreuung atau daycare atau playgroup itu tersebut kalian bisa masukkan untuk pengurangan pajak kalian. Nah, terus masih banyak lagi sih hal-hal yang bisa jadi pengurangan pajak gitu. Terus kalau di Swiss ini memang segala macam itu mahal. Swiss kan terkenal dengan mahal ya. Ada tips dan triknya. Aku sendiri yang kerja cuma suami. Tapi kenapa bisa kita punya dapat rumah yang juga alhamdulillah lumayan gede kan, 3 lantai dengan 18 kamar. Terus bagaimana juga kita bisa, aku sebagai ibu rumah tangga bisa mengontrol pengeluaran yang kita peroleh cuman dari suami gitu. Nah, itu ada tipsnya juga dan triknya di sini. Nah, misalnya nih kalian ya kan, kalau yang kerja cuman suaminya doang, jangan, kalau di Indonesia mah iya enak kan, kalau lagi capek atau lagi nggak bisa masak kalian tinggal beli. Karena biaya di Indonesia juga nggak tahu ya kalau sekarang, tapi maksudnya itu kalau Indonesia lebih murah lah dibandingkan di sini. Kalau di sini aja nih, misalnya nih kalau kita kan suka bikin pizza homemade, mulai dari adonan ya segala macem itu
bikin sendiri, ya kan. Nah kalau di sini pizza aja satu porsi yang ukuran kecil 28 cm ya kalau nggak salah, itu udah 12 franken. 12 franken itu berapa rupiah tuh sekarang? Udah 200.000 lebih ya, 200.000 lebih. Terus belum lagi kalau kalian makan di resto, jadi minimal nih kalau makan pizza misalnya buat 6 orang nih, kayak kita kan 6 orang nih ya, itu udah ngabisin uang udah lebih dari 1 juta, ya kan. Nah tipsnya itu adalah kalau tinggal di Swiss jangan sering-sering makan di restoran. Kalau kita enggak sih, kita selalu makan fresh food. Jadi bukan fast food tapi fresh food. Jadi kita selalu masak. Aku di rumah ya masak 2 kali dalam sehari. Kalian bayangkan ya, anak-anakku makannya banyak. Makannya banyak banget. Apalagi kalau udah yang rasa bumbu khas Minangkabau itu, rasa bumbu khas Padang, itu udah deh makannya udah lahap banget. Nah aku masak tuh selalu 2 kali dalam sehari untuk makan siang dan makan malam. Jadi makan siang masaknya sebelum pagi jam 10 jam 11an gitu, pokoknya sebelum jam setengah 1an deh, karena kan mereka sekolah istirahat jam setengah 12, jam 12 kurang 15 sampai jam setengah 2 istirahatnya kan. Nah di antara waktu ini ya mereka harus makan, jadi itu harus sudah beres gitu maksudnya. Makanya nanti makan malam lagi jam 5 atau jam 4 sampai jam 5 itu masak lagi nih, atau paling telat biasanya jam 5 udah masak lagi. Nanti jam setengah 7, jam 7 paling telat tuh udah makan malam lagi. Nah karena kan mereka selalu jam 8 malam udah balik, udah tidur gitu, udah ke kamar masing-masing. Ya paling mereka main bentar, baca buku, keseringan sih baca buku. Jadi yang 2 gede bacain buku buat yang 2 kecil. Jadi tugas aku udah agak ringanan nih kalau soal baca buku. Jadi yang 2 bacain buat adik-adiknya, tidur jam 20 itu udah ke kamar. Jadi setengah 9an sih biasanya mereka udah bener-bener lap gitu tidurnya, sampai pagi lagi ya kan. Nah lalu untuk ya makan itu jangan sering makan di luar sih, mendingan masak sendiri. Jadi bener-bener di sini tuh kalian harus mandiri sebenarnya. Apalagi yang punya anak, nggak bisa ngandelin siapa-siapa karena keluarga kalian nggak di sini kan. Nah sama aja aku juga gitu, nggak ada orang tua di sini, mamaku di Padang. Jadi ya udah semuanya sendiri dikerjain. Terus kalau suami di rumah ya dibantuin sama suami. Kalau pulang kerja udah capek ya nggak bisa bantuin lagi kan. Terus yang ngurusin anak-anak ya sendiri, ngerjain PR segala macemnya ya dari aku. Nah makanya suamiku ya kerja, kalau weekend kerja ya udah tiap hari sama aku aja jadinya. Kalau ngerjain PR sama aku, makanya kayak aku bilang juga di video sebelumnya yang tentang mengapa belajarnya bahasanya di rumah bahasa Jerman, seperti yang aku jelasin kemarin itu, karena biar aku juga gampang ngejelasin ke mereka setiap ada materi pelajaran gitu. Jadi aku perlu kalian ketahui juga, aku di rumah jadi pas masa COVID nih, kita ada anak-anakku yang 2 itu nggak ke sekolah, mereka cuma di rumah homeschoolingnya sama aku. Jadi mau nggak mau aku harus ngejelasin semua materi itu dalam bahasa Jerman, karena nanti mereka datang ke sekolah cuman untuk tes doang. Ini nggak mungkin kalau aku jelasin pakai bahasa Indonesia, nanti malah mereka bingung kan. Kalau ada ujian segala macam itu terkendala dengan faktor bahasa. Ini yang kalian perlu ketahui, permasalahan yang sering terjadi di Swiss itu bagi yang pendatang kayak aku ini, permasalahannya adalah di bahasa. Nah hari ini itu dulu, jadi nanti kalau mau info lain lagi aku akan bahas lagi di video selanjutnya. Oke, thank you, assalamualaikum.